Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Lydia Zahra Wibowo dengan NIM 195231143 dari kelas Perbankan Syariah 6A. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai pengelolaan keuangan sosial Islam dalam platform fintech. Apa itu fintech syariah? Fintech syariah merupakan kombinasi dari inovasi teknologi informasi dengan produk dan layanan yang ada pada bidang keuangan dan teknologi yang mempercepat dan memudahkan bisnis proses dari transaksi, investasi, dan penyaluran dana berdasarkan nilai-nilai syariah. Fintech syariah di Indonesia diatur dan mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI nomor 117 tahun 2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. Kemudian ada jenis akad yang diperbolehkan, yaitu ada 6 akad. Yang pertama ada akad al-bai'. Akad al-bai' atau jual beli yaitu akad antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan objek yang dipertukarkan atau barang dan harga. Kemudian ada akad ijaroh. Akad ijaroh yaitu akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran ujrah atau upah. Akad yang ketiga ada akad mudharabah. Akad mudharabah yaitu akad kerjasama suatu usaha antara pemilik modal yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola dan keuntungan usaha. Lalu dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad. Sementara itu, untuk kerugiannya ditanggung oleh pemilik modal. Akad yang keempat adalah akad musyarakah. Akad musyarakah yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana modal usaha. Yang kelima ada akad wakalah bi'al ujrah, yaitu akad pelimpahan kuasa untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yang disertai dengan imbalan berupa ujrah atau upah. Lalu akad yang terakhir ada akad qard, yaitu akad pinjaman dari pemberi pinjaman dengan ketentuan bahwa penerima pinjaman wajib mengembalikan uang yang diterimanya sesuai dengan waktu dan cara yang disepakati. Selanjutnya ada jenis-jenis fintech syariah. Jenis-jenis ini ada dua. Yang pertama ada peer-to-peer lending. Peer-to-peer lending ini merupakan pola kerjasama antara pemberi pinjaman yang memberikan uang secara langsung kepada peminjam tanpa proses dan struktur lembaga tradisional. Kemudian yang kedua, crowdfunding. Crowdfunding merupakan suatu model bagi individu, organisasi, maupun perusahaan yang mengumpulkan pendanaan dari banyak masyarakat untuk mendanai suatu produk atau proyek tertentu. Selanjutnya ada manfaat fintech syariah. Yang pertama, membantu UMKM. Manfaat utama yang hanya ditawarkan fintech ini adalah kemurah hatiannya untuk siap membantu UMKM keluar dari masalah UMKM karena ketidakmampuan menjangkau perbankan untuk mendapatkan modal usaha. Yang kedua, bebas dari riba. Fintech syariah akan mengedepankan penggunaan prinsip syariah yang terbebas dari 3 maghrib, yaitu maisir, gharar, dan riba. Yang ketiga, menguntungkan berbagai pihak. Lalu yang keempat, akad tidak melanggar syariat Islam. Dan yang terakhir, sudah terawasi oleh OJK. Selanjutnya ada daftar fintech syariah di Indonesia. Yang pertama ada Investri, 2 Amanah, 3 pinjaman Papitupi Syariah Online, 4 pinjaman alami syariah, 5 Dana Syariah Indonesia, 6 pinjaman dana Komitra Arta, 7 Syarfi Teknologi Finansial, dan masih banyak yang lainnya. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.